Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat, apa kabar, Bu? Alhamdulillah ya. Ya. Baik, hari ini kita kembali mau belajar tentang bahasa kasih. Jadi ini part 2-nya ya. Buat ibu-ibu, teman-teman yang waktu membahas ini tidak hadir, tenang saja, saya akan ulang sedikit tentang bahasa kasih ya. Dan buat teman-teman yang waktu itu sudah hadir, pertanyaannya adalah, sudahkah mendapatkan ya bahasa kasih utama pasangan kita? Sudah dapat, Bu? Sudah dipraktekkan kah? Adakah yang masih bingung, suami saya bahasa kasih utamanya apa ya? Masih bingung ya? Ada mana operator? Oh, ini mohon maaf nih, timnya Bu Aisyah semua bawa anak. Alhamdulillah. Ya, sebetulnya bahasa kasih apa sih? Gitu ya. Jadi gini, saya ulang sedikit ya. Dulu, sewaktu kita pertama kali hendak dilamar, apa perasaan ibu-ibu? Deg-degan. Apa lagi? Keringat dingin? Masya Allah. Saking senangnya ya. Mungkin ada teman-teman di sini proses pernikahannya lewat ta'aruf, pertemuan gitu ya. Mungkin juga ada yang dijodohkan. Nah, saya termasuk dijodohkan. Nah, ada yang ketemu sendiri? Alhamdulillah. Ada yang dipaksa? Ya, teknik Siti Nurbaya sampai kapanpun pasti ada tuh barang satu atau dua ya. Tetapi ya, apapun itu, pastinya kita merasakan sesuatu yang kalau kita bilang itulah yang namanya bahagia gitu. Ya, kenapa? Karena pada saat kita mengikuti fitrah kita sebagai seorang perempuan dan kemudian ingin menikah dengan seorang laki-laki, itu hormon bahagia di otak kita tuh banjir. Sehingga itulah salah satu dampaknya deg-degan, keringat dingin, dan selalu merasa semangat, gitu ya. Nggak sakit, walaupun diterpa hujan pada saat pertemuannya, nggak sakit. Selalu ada keinginan jumpa, gitu ya. Iya, selalu ada keinginan, dia lagi ngapain ya? Bu Aisyah, lah itu kan memang usia-usia muda kita kan? Kita kan menikah antara usia 20 sampai 30 bukan? Iya. Ada juga beberapa mungkin di atas 30 menikahnya. Ya, tetapi rata-rata antara 20 sampai 30 ya. Bahkan ada yang mungkin 18 tahun. Ada yang menikah 18 tahun? Keren. Masya Allah Ibu. Keren ya. Saya dulu pengen begitu, tapi nggak ada yang lamar. Jadi 23 tahun menikahnya ya. Nah itu. Nah pada saat itu yang disebut jatuh cinta. Ya, jatuh cinta. Nah kemudian ya kita selalu merasa dia mengerti aku. Gitu ya. Selalu merasa begitu di awal-awal. Oke. Ini fakta. Ini kaitannya dengan neuroscience sangat erat ya, kaitannya tubuh manusia dan kaitannya dengan tuntunan Allah untuk selalu belajar seperti ini. Oke? Ya, baik. Kemudian ya, pada satu ketika ya, setelah menikah, rasa itu sebetulnya, rasa jatuh cinta itu menurut para ahli psikolog dan psikiater bisa bertahan selama 2 tahun. 2 tahun. Adakah teman-teman yang sebelum 2 tahun udah kesel? Waduh. Walaupun ada namanya sedang menselaraskan bersama apa kemauan dia, apa kemauan kita gitu ya. Nah, tetapi ya, kata para ahli, sebetulnya pada saat
pertama kali kita jumpa dengan calon kita dan sampai 2 tahun, itu sebetulnya istilah tepatnya bukan cinta. Kenapa? Karena kalau cinta ini yang harus dipertahankan sampai kita akhir hayat. Nah, itulah istilahnya cinta sejati. Asik. Jadi apa dong waktu pertama kali kita berjumpa dan kemudian kita deg-degan, keringat dingin, ya, selalu ingat, itu diartikannya istilahnya adalah kesengsem. Itu bahasa Inggris bukan? Bahasa Indonesianya terpesona. Atau sekarang istilahnya kasmaran. Ya, itu. Karena banyak di antara kita selalu merasa cintaku sudah pudar gitu ya. Sebetulnya cinta itu ya tetap ada. Kenapa? Karena kalau sudah kalimatnya atau kata cinta itu sudah harus masukkan unsur ilahiyah. Ya. Melihat suami dengan cinta. Aduh. Pulang datang muka rata disuruh melihat dengan cinta. Ya. Tetapi karena udah kalimat cinta itu harus berpikir, ya Allah, yang datang ini adalah jodohku yang engkau tulis di Lauh Mahfuz. Harus kayak gitu tuh. Supaya muncul cinta. Gitu. Ya. Pas dia datang, jodohku. Biarpun begitu mukanya, ya gitu kan. Rata. Kan kita udah belajar kan? Berapa menit laki-laki rata mukanya masuk rumah? 10 menit. 10 menit. Dan itu nggak usah lagi dipersoalkan. Percuma datang ke Rumil. Kalau muka laki-laki 10 menit kita persoalkan, dia nggak pernah senyum pada aku. Kapan, Bu? Waktu baru datang emang begitu semua laki-laki. Malah aneh kalau laki-laki baru datang udah senyum-senyum. Aneh. Keren laki buka pintu. Assalamualaikum. Itu keren. Assalamualaikum. Bahkan kadang nggak lengkap, Kom. Karena udah habis kata-katanya. Ya, muka rata keren itu. Saya dulu sempat belum ada ilmunya karena belum pernah jarang taklim dan belum belajar tentang neuroscience, itu mempersoalkan. Tuh kan. Pasti dia nggak suka pulang ke rumah tuh kan. Lihat aja mukanya rata tuh kan gitu kan. Ya. Tetapi setelah belajar itu nggak jadi persoalan. Pas muka rata, ya Allah, laki banget. Muka rata kan gitu ya. Nah, ya. Jadi semua ilmu harus digabung-gabungkan sebelum kita mengenali bahasa kasihnya, ya. Dan definisi bahwa cinta pudar, ya, itu harus mulai direvisi. Cinta sejati itu pasti sampai meninggal. Bahkan kita perempuan, Bu, udah meninggal aja masih kepo. Ya, saya bilang sama suami saya, kamu kalau saya meninggal duluan, saya paham bahwa laki-laki tidak bisa ditinggal istrinya lama-lama. Menikahlah. Nanti pada saat kamu ijab kabul, saya datang. Cut, bayangin perempuan, sudah meninggal aja masih kepo. Saking cinta sejatinya itu. Pengen tahu siapa gantiin gue. Siapa yang gantiin gue? Ruh itu gak pernah mati, Bu. Yang hancur badan seluler, badan kasar kita ke tanah karena dia dari tanah. Ya, badan seluler atau ruh kita Allah simpan di Iliyin, lapisan langit ke-7 insyaallah. Ya, dan selalu dapat privilege untuk mengunjungi keluarganya. Apa susahnya saya bilang, ya Allah, kata Allah, kamu mau kemana? Saya mau lihat ijab kabul suami saya. Dikasih izin tuh, silakan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terus gimana? Ya pas kamu ijab kabul saya ada di situ. Pas kamu malam pertama saya berdiri di pintu. Kalau ada figura jatuh itulah saya datang. Bayangin, Bu, betapa cinta sejati. Kita udah meninggal aja kepo. Pengen tahu. Masih ada gitunya loh. Ya, udah jadi ruh padahal. Ya gitu ya. Kata suami saya apa? Kamu ini ngizinin apa nakut-nakutin? Sebetulnya antara ngizinin dan juga membeberkan fakta. Bahwa kita perempuan sampai kapanpun ya tetap ingin tahu apa yang terjadi pada pasangan kita. Saya tanya balik,
Kalau kamu yang pergi duluan, saya gimana dong? Ya, kamu nggak boleh kemana-mana. Waduh, saya harus ke Rumil. Oh, kalau ke sana sih boleh. Ya, nggak boleh kemana-mana. Mikir gimana? Ya, nah, jadi cinta sejati itu tetap ada. Kalau yang di awal itu namanya kasmaran. Kenapa? Itu adalah kerja dari hormon yang Allah berikan. Ya. Dan pada saat itu terkadang otak rasional kita nggak jalan. Sementara orang lain sudah bilang, terutama ibu kita kan, kayaknya kamu nggak cocok. Enggak lah ibu nggak pernah tahu aja sih, bukan jarang ketemu dia kan gitu. Ya, kayaknya ibu dengar kabar calon istrimu itu pernah 2 tahun di rumah sakit jiwa. Oh, sekarang mah udah sehat. Itu ketutup loh kita semua. Ya, pas lagi kasmaran ya, kemudian jalan-jalan di taman lihat ada suami istri bertengkar. Apa kata yang kasmaran ini? Kita nanti nggak kayak gitu ya. Ya Allah. Ya, kita jangan kayak gitu ya. Kita akan selalu mengatakan bicarakan apa yang kita mau kan. Ada gitu nggak? Ya, itu anak-anak sekarang tuh kalau saya bukan ketawain, saya cuman iya. Nanti ya. Karena ini sebuah proses yang alamiah sesungguhnya. Hanya kalau kita nggak banyak belajar, maka ya hormon ini kan berkurang. Kenapa? Karena ada hormon baru yang dipersiapkan Allah untuk ya menghadirkan manusia baru. Ya kan? Salah satu tujuan pernikahan adalah menghadirkan manusia baru dari rahim kita. Itu hormon berbeda lagi yang Allah siapkan. Sehingga getar-getar tadi, pesona tadi terhadap pasangan nampaknya hilang. Tetapi cinta sejati tetap ada. Hanya ya kita mengabaikan suatu kenyataan yang dasar bahwa suami istri berbicara dalam bahasa kasih yang berbeda. Ya. Si suami mengatakan, ya, kamu kenapa marah lagi? Saya apa kurangnya, kata suami. Kata istri, aku nggak rasa kamu mencintai aku. Gitu. Ya, dulu kita sudah bahas di dalam bahasa kasih. Ada berapa bahasa kasih? Ada 5. Ya. Nah, jadi kalau bahasa kasih itu apa maksudnya Bu Aisyah? Bahasa kasih itu adalah cara mengutarakan cinta yang dilakukan oleh kita dan dimengerti oleh pasangan hidup kita. Banyak yang nggak ngerti. Maksudnya apa? Contoh saya ya. Suami saya sudah ya mengutarakan cinta yang dia lakukan. Apa? Setiap HP saya rusak, dia siap siaga membetulkan. Ya, setiap anak-anak bayar sekolah, dia siap siaga langsung bayar. Ya. Setiap misalnya rumah saya itu bocor, dia siap siaga langsung kontak orang untuk membetulkan. AC panas, dia. Menurut suami saya, itulah cinta yang dia lakukan. Tetapi saya nggak ngerti. Kenapa? Karena buat saya, ya, kalau saya dicintai suami saya bukan itu. Kalau cuman betulin HP mah, saya panggil orang aja. Iya kan? Iya. Kemudian misalnya betulin rumah, saya bisa telepon, punya daftar. Dan gitu. Kenapa? Karena saya bahasa kasihnya berbeda. Apa? Bahasa kasih saya itu sentuhan fisik. Bukan hubungan intim ya. Kalau hubungan intim semua keluarga harus hubungan intim untuk menghadirkan manusia baru. Sentuhan fisik, paling cuma diginiin aja nih pundaknya nih. Ya Allah. Udah rasa ya Allah dia mencintai aku. Padahal cuma digini doang. Itu sentuhan fisik. Atau misalnya jalan gitu ya. Misalnya mau nyebrang digini doang. Ada. Buat saya itulah ya bahwa dia mencintai aku. Itu bahasa kasih. Dulu saya nggak ngerti karena belum banyak belajar. Pertengahan pernikahan, 27 tahun pertengahannya baru ngerti. Agak telat sih. 15 tahun empet tertahan. Tetapi setelah banyak belajar, pertama yang saya pelajari adalah, dia laki-laki memang. Otaknya beda sama kita. Kedua, watak. Oh iya memang, suami istri watak harus beda. Kalau watak terlalu sama, bosan. Sama seperti sekarang sedang juga musim di seluruh belahan dunia, ya. Punya pasangan hidup sesama jenis, itu sangat membosankan. Itu sudah terbukti.
beberapa klien-klien saya yang ranah itu datang dan mengatakan bosan. Terus gimana? Kata mereka sekarang sedang banyak yang ikut komunitas ini. Jadi gampang cari yang baru. Salah satu tujuannya begitu. Ya, nah sama watak pun kalau sama persis suami istri sudah diteliti bakal cerai. Gitu. Jadi yang gimana? Yang berbeda. Mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Dulu kalau nggak punya ilmu kita merasa gini, aku terlalu beda dengan suami aku. Dia nggak ada sama aja dengan aku. Memang harus beda. Supaya apa? Disitulah terjadi dinamisasi perasaan, dinamisasi tingkah laku untuk kita menyelaraskan. Ya, kenapa? Rumah tangga kita itu adalah sebuah pecahan puzzle. Kita harus rangkai. Pernah lihat puzzle? Perhatikan puzzle itu lekukan sama tonjolannya pasti beda-beda. Kalau dia sama nggak masuk. Ya, malah bertolak belakang malah kalau dia sama, makanya harus beda. Ya, itu satu. Kemudian baru belajar lagi bahwa oh ada namanya bahasa kasih. Yaitu apa? Cara mengutarakan cinta yang kita lakukan. Tetapi harus difahami oleh orang itu. Waktu itu kita kasih contohnya apa? Di dunia ini banyak bahasa. Ya, orang Arab bicara sama orang Cina. Bahwa orang Arab mengatakan saya cinta padamu. Orang Cina nggak ngerti. Kenapa? Nggak ngerti bahasanya. Kan gitu. Nah kita juga begitu. Nah sekarang, jadi kita harus pelajari bahasa kasih itu. Menurut saya ilmu ini sangat gampang. Kenapa? Bahasa kasih setelah diteliti, setiap orang itu ada 5, cuman 5. Mulai dari kecil sampai kita mati. Cuman 5. Ya, masih ingat? Siapa masih ingat? 1, pujian. 2, waktu. 3, sentuhan fisik. 4, pelayanan. 5, hadiah. Hafalinnya nggak usah berurut, nggak apa-apa ya Bu. Boleh ditukar-tukar. Ya, itu 5. Nah, ini. Yang pertama nih bahasa kasih pujian. Siapa yang sudah apa istilahnya? Sudah tahu kalau suaminya bahasa kasihnya pujian? Ada? Ya? Ada? Jadi buat teman-teman yang baru hadir, bahasa kasih itu ada 5. Dia ibarat baterai. Ada gambar baterai dulu situ. Ya, loncat dulu sebentar. Dia ibarat baterai yang ada di otak kita. Ya, ada baterainya. 5. Ada yang bilang 5 itu pasti semuanya senang. Sentuhan fisik semua senang kan? Senang. Dipuji semua senang? Senang. Dilayani semua senang? Senang. Kemudian pelayanan semua senang dilayani? Iya kan? Hadiah senang dikasih hadiah? Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Waktu itu guru saya Bapak Adi Gunawan, dia seorang hipnoterapis klinis ya. Dia ingatkan saya bahwa baterai kasih itu ada 5. Rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Seorang bayi, ya, 5-5-nya itu harus diisi awalnya sejak dia lahir sampai umur 3 tahun. Jadi harus diisi semuanya. Ya, harus diisi. Ya, sifatnya tuh diisinya setiap hari. Persis nge-charge kita punya handphone. Atau kalau ada baterai listrik yang di-charge kan bisa di-charge ya. Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Kalau anak kita udah guling-gulingan dikasih tahu nggak ngerti, berarti ya baterainya nggak ke-charge itu. Ada 5 salah satunya nggak ke-charge. Karena kalau dari bayi harus 5-5-nya di-charge. Ya, harus dikasih pujian, sentuhan fisik, harus kasih pelayanan juga. Ya, harus kasih apa lagi? Hadiah juga. Harus kasih apa lagi? Waktu. Nah itu bayi. Kapan itu kita lalai? Ya, hati-hati sewaktu remaja dia punya penyimpangan, termasuk pakai narkoba. Ya, termasuk pakai narkoba. Oke? Nah sekarang yang mumpung yang anaknya masih kecil dan masih sampai umur 3 tahun, perhatikan baik-baik baterai kasih ini dan harus di-charge setiap hari 5-5-nya. Nah, dia ada di sini soalnya, di kuning ini baterainya. Nanti dia jalan listriknya ke bawah nih. Sehingga membuat orang ini berperilaku yang lurus. Yang benar, baik, dan pantas. Kenapa di-charge? Ada lagi istilah mereka tangki kasih. Tangkinya tuh di mana ya? Di sini di otak. Kalau nggak pernah di-charge, tangkinya tuh kosong. Ya, nah setelah 3 tahun bagaimana Bu Aisyah? Setelah 3 tahun, ya
baterainya 55-nya nggak usah di-charge.